Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini? Baik, semoga kalian semua sudah siap ya. Oke, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 9, walau hanya lewat suara. Semoga anak-anakku semua dalam kondisi sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kalian menerima materi bahasa Inggris kelas 9 semester Gasal kali ini, maka sebelumnya akan Ibu sampaikan mengenai pemetaan kompetensi dasar, kemudian rancangan penilaian, dan KKM selama belajar di rumah dalam rangka COVID-19. Anak-anakku sekalian, karena kondisi saat ini kita belum bisa saling tatap muka, untuk itu pembelajaran masih berada di rumah. Tolong kalian jaga kondisi kalian ya, tetap jaga jarak. Untuk kegiatan pembelajaran di semester ini, karena kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk tatap muka, untuk itu kompetensi dasar pun akan dikurangi, tidak sebanyak yang ada di dalam silabus. Untuk semester ini, materi yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Kemudian dilanjutkan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Selanjutnya kita masuk ke materi KD 3.5 dan 4.5. Dan yang terakhir KD 3.6 dan 4.6. Yang dimaksud 3.3, 3.4 dan 3.5 maupun 3.6 itu adalah tentang pengetahuannya. Kemudian yang 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6 ini adalah keterampilannya. Anak-anakku yang Ibu banggakan, pada kompetensi 3.3, maka yang akan kita bahas adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label, dengan meminta dan memberi informasi terkait obat atau makanan atau minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk keterampilannya, maka yang akan kita bahas adalah menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk label pendek dan sederhana terkait obat atau makanan atau minuman. Anak-anakku, untuk KD selanjutnya yaitu KD 3.4, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep masakan, minuman, dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk KD 4.4, yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis
sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Pada materi KD 3.5, yaitu materi selanjutnya, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi pada saat ini atau waktu lampau dan waktu yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya. Silakan perhatikan unsur kebahasaan present continuous atau past continuous, yaitu dengan will plus continuous. Untuk keterampilannya di KD 4.5, yaitu kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau yang terjadi pada saat ini, atau waktu lampau dan waktu yang akan datang sesuai dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Untuk materi yang terakhir, yaitu KD 3.6, maka di sini kita akan mempelajari bagaimana untuk menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sudah atau yang telah dilakukan dan terjadi di waktu lampau dikaitkan dengan keadaan sekarang, tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik, sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk keterampilannya, maka yang akan kita pelajari yaitu bagaimana cara menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sudah atau telah dilakukan terjadi di waktu lampau dikaitkan dengan keadaan sekarang tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Anak-anak, itu tadi yang akan kita pelajari materi Bahasa Inggris semester Gasal kelas 9 untuk tahun ajaran 2020 dan 2021. Semoga saja nanti anak-anak akan mudah untuk belajar bahasa Inggris, mudah dan senang. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya sayangi, kalau tadi Ibu sudah sampaikan tentang materi yang akan kita pelajari di semester ini, maka akan Ibu lanjutkan untuk penilaiannya.
Maka untuk penilaian kali ini yang akan Ibu sampaikan bahwa nanti setiap kompetensi dasar itu akan ada penilaian tentang pengetahuan dan keterampilan. Setelah itu ada juga penilaian tengah semester atau PTS. Ya, karena ini kurikulum 2013 maka istilahnya adalah penilaian tengah semester. Kemudian juga dilanjutkan dengan penilaian akhir semester atau PAS. Dan tidak kalah pentingnya juga untuk kurikulum 2013 maka penilaian sikap akan tetap dinilai. Maka untuk sikap kalian untuk sehari-hari akan kita tulis di dalam jurnal. Kemudian yang terakhir di sini untuk penilaiannya adalah penilaian penugasan. Maka tugasnya mungkin ada beberapa yang akan bisa dilaksanakan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Ini tentang penilaiannya. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi, untuk pembahasan kita kali ini yang terakhir adalah untuk KKM. Maka KKM kita atau kompetensi kriteria ketuntasan minimal itu adalah untuk bahasa Inggris 71. Artinya apa? Bahwa nanti kalau anak-anak itu ulangan, maka nilai kalian kalau masih di bawah 71, artinya anak-anak harus masih mengulang atau remedi. Sedangkan nanti kalau anak-anak nilainya 71 atau 71 ke atas, artinya anak-anak sudah tuntas. Maka di sini akan diberikan materi pengayaan. Untuk itu, saya mohon nanti kalian betul-betul mempersiapkan diri, pelajari apa yang akan saya sampaikan. Kemudian nanti kalau yang perlu ditulis atau ada kata-kata yang sulit, silakan untuk ditulis, kemudian dicari di kamus. Setelah itu, harapan Ibu, nanti kalian nilainya akan semuanya tuntas di atas 71. Anak-anakku sekalian, maka untuk pertemuan kali ini, apa saja yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat buat kalian dan kalian akan lebih paham lagi dengan materi yang akan kita bahas selanjutnya. Semoga saja anak-anak nanti di pertemuan yang akan datang akan lebih baik dan lebih sehat. Dan semoga kita akan bisa bertemu kembali tatap muka di sekolah untuk dalam rangka belajar bersama. Maka kalau dengan belajar bersama, maka akan kesulitan itu akan lebih mudah teratasi. Kita akan lebih cepat untuk bisa menyelesaikan materi atau hal-hal yang sekiranya kalian belum paham. Untuk itu, pada kesempatan ini mungkin hanya ini dulu yang bisa Ibu sampaikan. Ada kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat dan sehat selalu.